Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam, pagi, siang, dimanapun Anda berada. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 kelas DAD 11. Nama saya Ahmad Firal Kardias dengan nomor NPM 2306229475 dari program studi teknik mesin. Perkenalkan, saya Muhammad Nabil Wirawan dengan NPM 2306222866. Perkenalkan saya Pierce Bastian Sinaulan dengan NPM 23062240113. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada tugas 4, yaitu mengenai materi feature selection dengan tiga metode filter, wrapper, dan embedded. Pertama-tama, saya akan menjelaskan menggunakan wrapper RFE. Pertama, kita melakukan data preparation, import library, mengimpor pustaka yang dibutuhkan yaitu Pandas NumPy, Matplotlib Seaborn untuk visualisasi, dan scikit-learn. Lalu kita load dataset CSV yang berisi data pembangkit energi gelombang laut. Kemudian kita masuk ke data understanding, yaitu melakukan eksplorasi awal terhadap data, df types untuk mengampilkan tipe data setiap kolom, df is null sum untuk mengecek jumlah data kosong, df describe yaitu statistik deskriptif. Kemudian kita ke data preprocessing, kita menghapus outlier pada kolom target total power menggunakan metode IQR. Lalu kita memisahkan fitur dan target, kemudian kita train test split, yaitu membagi data menjadi 80% data latih dan 20% data uji. Lalu kita masuk ke feature selection wrapper RFE, yaitu menggunakan RFE recursive feature elimination untuk memilih 20 fitur terbaik berdasarkan pentingnya menurut random forest regressor. Nah, di sini hanya fitur yang dipilih yang digunakan untuk model selanjutnya. Lalu kita normalisasi fitur menggunakan min-max scalar agar fitur berada dalam skala 0-1. Selanjutnya kita ke elbow method untuk menentukan nilai K terbaik. Kita melatih model KNN untuk K1 sampai 20 dan mencatat nilai R kuadrat untuk masing-masing. Kita menentukan nilai K terbaik berdasarkan R kuadrat tertinggi. Lalu kita visualisasi, kita memplot grafik R kuadrat versus K dan menandai nilai K terbaik dengan titik merah. Lalu final KNN model, kita melatih model KNN akhir dengan K terbaik. Setelah itu kita evaluasi model, kita mengukur performa akhir model dengan R2 score, yaitu seberapa baik model menjelaskan variasi data, dan RMSE, yaitu root mean squared error, menunjukkan deviasi rata-rata prediksi dari nilai aktual. Lalu berikut hasil codingannya, hasil dari codingannya. Sekian untuk penjelasan wrapper. Berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang pertama memproses data di sini kita menggunakan metode filter, dan di filter ini tujuan kita adalah menyaring data untuk mendapatkan prediksi total output yang akan diproses dengan berbagai metode statistik. Jadi untuk yang pertama kali kita harus import dan meload beberapa library yang dibutuhkan. Di sini kita menggunakan pandas dan numpy. Lalu juga scipy di sini untuk mencari korelasi di Pearson, Spearman, dan Kendall. Lalu juga sklearn di sini untuk mutual regression dan untuk discrete. Untuk pertama-tama kita harus meload dulu data di sini. Saya menggunakan path data.csv yang telah kami tentukan, yaitu mengenai large scale wave energy farm. Lalu untuk proses yang pertama kita harus mencari korelasi dengan beberapa metode. Bisa Pearson, Spearman, atau Kendall. Di sini saya menggunakan ketiga-tiganya untuk bisa membandingkan juga hasil yang kira-kira memiliki korelasi yang baik atau tidak gitu. Lalu hasilnya akan di print di sini dengan jumlah kira-kira 10 baris. Lalu untuk mencari mutual information, apabila tadi di bagian korelasi kita mencari hubungan linear, di sini kita mencari hubungan nonlinear. Sini kita menggunakan standard scalar, akan menghitung kira-kira mutual informationnya tiap variabel yang ada itu bagaimana, dan nanti akan mendapatkan output
sebuah nilai integer yang apabila nilainya semakin tinggi maka dia memiliki hubungan yang semakin tinggi juga. Lalu untuk chi-square di sini kita akan melakukan discrete feature. Di sini akan membandingkan perbedaan antara hubungan variabel dan juga targetnya. Di sini kita menggunakan KB ins discretizer. Di sini perhitungannya, lalu kita akan menghitung skor chi-square-nya em, dengan jumlah bin yang telah ditentukan dan akan mengprint kira-kira top scores-nya berapa, dan semakin tinggi juga membuat hasilnya semakin baik. Baik, setelah kita run di sini kita akan mendapatkan korelasi seperti Pearson, Spearman, dan Kendall. Di sini mendapatkan nilai 0,99 yang artinya mendekati 1, yang memiliki korelasi yang sangat tinggi gitu. Lalu juga untuk mutual information-nya di sini kita akan mendapatkan informasi mengenai kira-kira target yang akan eh, dicapai gitu ya. Dia memberikan informasi mengenai target yang akan dicapai tiap-tiap power ini. Lalu juga untuk chi-square-nya di sini mendapatkan nilai yang tinggi, artinya cukup signifikan memberikan hubungan secara statistik gitu, karena nilainya juga cukup tinggi. Baik, selanjutnya untuk metode lain akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, setelah kami melakukan diskusi, kami telah menentukan pilihan akhir untuk metode yang akan kami gunakan, yaitu adalah embedded. Karena dari ketiga metode yang diberikan, kami rasa ini yang simple namun dapat menyelesaikan permasalahan data dengan lebih mudah. Dan yang pertama, untuk codingannya, pertama-tama tentunya kita harus import library-nya dulu. Di sini kita import library yang basic-basic seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, dan di sini kami juga menggunakan sklearn. Lalu tentunya kita selanjutnya meload datasetnya. Di sini kita gunakan read CSV, lalu kita taruh lokasi filenya. Lalu untuk yang bagian keduanya kita harus mengunderstand dulu datanya ini ada apa saja permasalahannya. Di sini pertama kita cek dulu data type-nya. Di sini akan muncul seperti data string ataupun tipe-tipe data yang lain. Lalu kita mengcek missing value-nya. Di sini menggunakan is null dan kita menggunakan sum untuk menjumlahkan missing value-nya. Lalu kita menggunakan statistic description, menggunakan describe. Ini akan memberikan variabel-variabel seperti count, min, max, dan kuartil-kuartil 25%, 75%, dan sebagainya. Setelah itu, kita di sini ingin mengidentifikasi dulu 20 fitur teratas. Di sini kita menggunakan variabel correlation with target dan kita menggunakan dfcore untuk 20 fitur teratasnya. Lalu kita menggunakan SNS pair plot untuk memberikan pair plotnya. Untuk selanjutnya kita mengidentifikasi dulu variabel core matrix untuk ke 20 fitur teratasnya. Lalu kita membuat figur dan kita membuat codingannya juga untuk heatmap, title, title layout, dan lalu kita show. Lalu untuk bagian selanjutnya yaitu bagian data pre-processing. Di sini kita pertama mendeteksi dulu outlier-outliernya menggunakan metode IQR atau interquartile range. Dan untuk outlier conditionnya ini menggunakan apa yang telah menjadi basic dalam basic data analysis, yaitu seperti yang telah ditunjukkan pada screen. Dan kemudian lalu kita mendefine variabel baru yaitu dfclean atau data frame yang telah clean. Dfclean ini adalah data frame awal tanpa outlier condition. Lalu kemudian kita mendefine untuk independent dan dependent variabelnya. Setelah itu kita menggunakan train test split dan kita menggunakan 80% untuk train dan 20% untuk test. Di sini kita menggunakannya dengan mengidentifikasi di test size-nya itu 0,2. Dan jadi karena untuk embedded itu sendiri adalah gabungan dari wrapper method serta filter. Di sini kita pertama-tama
sebaiknya menggunakan wrapper method terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan tadi library untuk random forest regressor ya. Dan di sini kita menggunakan variable estimator dan juga selector. Dan di sini yang akan kita fit yaitu X yang train serta Y yang train. Setelah itu kita mengambil fitur-fitur yang telah terpilih dengan menggunakan column dan tulis. Setelah itu kita menggunakan filter. Di sini kita filter lagi dengan menggunakan variabel baru yaitu select, dan di sini kita identifikasi untuk X-train selectnya itu adalah X-train untuk selected features-nya dan sama juga untuk X yang test. Setelah itu kita melakukan normalisasi menggunakan min-max scaling, dan di sini kita menggunakan variabel baru untuk yang telah dinormalisasi yaitu X-train scale dan X-test scale. Lalu kita bisa lanjut untuk menggunakan elbow method untuk menentukan K terbaiknya. Di sini kita identifikasi dulu R2 scores-nya itu masih belum ada. Dan untuk key values-nya itu di range 1 hingga 21. Lanjut untuk bagian selanjutnya yaitu plotting. Kita menggunakan function-function untuk plottingnya seperti yang ditunjukkan pada layar. Selanjutnya, kita melakukan fit KNN modelnya. Di sini kita identifikasi variabel baru yaitu KNN finalnya menggunakan K neighbors regressor lagi, tapi untuk N neighbors-nya kita menggunakan base K. Lalu kita melakukan prediksi secara final, dan di sini kita menggunakan variabel Y prediction. Lalu untuk yang terakhir yaitu evaluasi modelnya. Di sini kita ingin mengevaluasi error-error yang ada. Yang pertama kita evaluasi RMSI. Di sini menggunakan formula yaitu NP square root dari mean square error, Y test dan Y prediction. Lalu untuk MAPE kita menggunakan NP mean dari NP absolute, Y test min Y pred dibagi Y test dan akhirnya dikali dengan 100. Lalu kita print hasil-hasil RMSI dan MAPE menggunakan function print. Jadi dapat dilihat untuk di kiri bawah serta kanan atas ada tren positif. Di sini kita dapat mengkonklud bahwa data ini memiliki tren positif. Baik, jadi untuk heatmap-nya seperti berikut. Yang dapat kita peroleh dari heatmap tersebut yaitu yang pertama bahwa ada korelasi yang kuat terhadap target yaitu total power. Di sini dapat dilihat bahwa last row atau kolomnya yaitu total power itu memiliki fitur-fitur yang sangat prediktif seperti QA-nya yaitu ada di 0,99. Ini menunjukkan bahwa ada korelasi yang sangat positif dan kuat. Sedangkan untuk kolom seperti fitur-fitur seperti power 2, power 39, power 1, power 40, power 8, Y46 itu moderately correlated, yaitu tidak terlalu berkorelasi. Tapi masih memiliki potensial untuk menjadi fitur-fitur yang berguna. Sedangkan untuk fitur-fitur seperti power 43 dan power 46 yang korelasinya sangat kecil mungkin bisa berguna namun sedikit kemungkinannya. Dan fitur-fitur ini tentunya dapat menjadi standar prediksi yang berguna terutama apabila ditangkap menggunakan model yang dapat menghandle directionality dengan baik seperti model-model tree-based. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 12 untuk tugas 4. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.